Ini biasanya adik-adik calon mahasiswa baru itu biasa juga kepo soal akreditasi kampus, prodi apa saja sih yang ada di sana, Bu? Ya, kami alhamdulillah cukup lengkap ya menu yang kami siapkan. Mengapa kami katakan mengapa kuliah di UIM? Karena kami ibarat menu itu kami menyajikan menu yang cukup lengkap. Mulai dari ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu sosial, ilmu pasti ya, ilmu-ilmu yang budaya, ada agama, ada bahasa. Itu kami lengkap. Semuanya kurang lebih 30 prodi. Ya. Secara institusi pemerintah memberikan kualifikasi akreditasi nilai B. Tentunya ini terus kita pacu, kita kembangkan terus. Suatu saat nanti insya Allah kita tentu bercita-cita ingin mendapatkan penilaian kualifikasi untuk akreditasi A tentunya. Betul, Pak. Ini 30 prodi S1 semua, Bu ya? Ada 3 prodi yang S2. S2, Insya Allah 3 prodi kami S2. sekarang sedang menyusun ada 2 prodi untuk penambahan prodi S2. S2. Bahkan S3. Kalau S1 ada, Bu? Ya. Kalau S1 ada pengusulan pembukaan baru? Baru-baru kami menerima pembukaan teknik sipil dan kehutanan. Tahun ini sudah menerima? Sudah menerima. Dan juga prodi kebidanan. Sekarang kami ternyata 31, saya lupa. 31, oh, 31, Bu. 31 prodi dengan prodi kebidanan. Prodi kebidanan, tambah teknik sipil dan kehutanan. Kehutanan. Ini tahun ini semua menerima? Menerima semua. Itu jumlah terima berapa, Bu? Satu kelas saja? Ya, kita bisa maksimalkan. Bisa minimal 2 kelas lah. Iya. Itu dari 30-an ini 31. Tadi itu berapa fakultas, Bu? 9 fakultas. 9 fakultas. Bisa mungkin disebutkan, Bu? Jadi mulai dari Fakultas Agama yang tertua ya, sama Fakultas Pertanian, kemudian MIPA, Sospol, Sastra dan Humaniora, Teknik ya, kemudian Hukum, Fakultas Agama belum ya? Agama sudah tadi. Sudah. FKIP, ya. Keguruan, Bu. Ya. Kemudian program pasca sarjana. Pasca sarjana. 9 ya. Yang kesehatan? Ilmu kesehatan dengan penambahan 1 prodi kebidanan. Kebidanan itu bernaung nanti di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ilmu Kesehatan nanti cikal bakal insya Allah sebagai Fakultas Kedokteran. Nanti rencananya plannya begitu? Iya. Kapan rencananya itu, Bu? Ini kami kemarin baru bertemu lagi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengusulan prodi kedokteran ini. Pembukaan prodi insya Allah kedokteran. ini sudah perjuangan yang ke-12 tahun. Wow, bukan waktu yang sebentar. Jadi UIM ini optimis sesegera mungkin Insya bisa Allah, membuka jurusan. Pelan tapi pasti. Karena teman-teman dari perguruan tinggi lain juga seperti itu. Bahkan UIN kalau tidak salah 9 tahun perjuangannya. Wow, baru bisa terbuka kedokteran. Ada yang 10 tahun, 11 tahun. Membuka fakultas kedokteran katanya itu sama dengan membuka 7 perguruan tinggi. Wow. Dan insya Allah UIM sanggup lah. Insya Allah. Tinggal menunggu nih, Bu, launching pembukaan prodi. Iya, begitu nanti moratorium dibuka kami sudah siap dengan berbagai persyaratannya. Betul. Alhamdulillah. Ini, Bu, biasa adik-adik calon mahasiswa, para orang tua mahasiswa itu juga kepo soal, mereka selalu mencari tahu ini prodi-prodi apa saja sih yang di UIM itu yang jadi favorit sehingga mereka saya mungkin nggak usah daftar ini deh, ini terlalu favorit nih. Saingan saya bakal banyak ini kayaknya kalau saya pilih ini. Mungkin ada prodi-prodi yang memang diminati banget buat tiap tahunnya gitu. Sebetulnya semua sih favorit, ya kita tidak mau beda-bedakan. Tapi untuk sementara ini memang fakultas teknik yang sangat banyak diminati, ya. Apalagi kita baru membuka fakultas prodi teknik sipil, ya. Kemudian juga yang sangat diminati adalah fakultas Sospol, Sospol dengan ada prodi komunikasi, ada prodi bisnis ya, kemudian ada prodi fiskal. Itu saya lihat ini minat masyarakat cukup besar di situ. Kemudian juga fakultas pertanian sendiri ya, fakultas agama. Fakultas pertanian kan ini arahan daripada Ibu Ketua Yayasan untuk mengembangkan pertanian agar supaya insya Allah bisa menopang bangsa ini karena situasi pandemik ini. Justru kita butuhkan bagaimana inovasi-inovasi dari kampus untuk bagaimana mengembangkan produk-produk yang insya Allah bisa menunjang kedaulatan pangan kita sendiri. Betul. Tidak perlu lagi ekspor. Jadi kami insya Allah akan atas izin dari Ketua Yayasan untuk kita sudah mencari lahan untuk tempat
mahasiswa bereksperimen ya, melakukan sebuah penelitian untuk bagaimana pengembangan pertanian. Wah, menarik sekali nih. Jadi nanti jurusan-jurusan terutama agribisnis, jadi mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplor diri, bagaimana menjadi petani muda sesungguhnya nanti kelak setelah keluar dari kampus, mereka bisa berwirausaha di dunia pertanian. Iya. Demikian juga dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, kami juga alhamdulillah termasuk juga fakultas yang cukup besar, walaupun dia baru kurang lebih masuk tahun keempat ya, FKIP kita. Minatnya masyarakat cukup besar, terutama di prodi PGTK ya, PG PAUD, PGSD, itu animo masyarakat juga sangat besar karena memang kita pemerintah masih membutuhkan ya guru-guru yang memiliki kualifikasi S1, guru-guru PAUD terutama. Ya. Kalau jurusan PAI ada Bu di sana? Ada. Itu kan biasa PAI juga paling favorit itu Bu? Iya, Fakultas Agama Islam itu memang yang tertua lah di UIM. Cikal bakal UIM itu kan dari Fakultas Ilmu Dakwah ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Ilmu Pertanian. Memang ada dua ini yang memang menjadi cikal bakal dan memang sampai saat ini masih tetap menjadi animo masyarakat untuk memasukkan anaknya kuliah di kedua fakultas ini. Kalau di keguruan itu ada berapa prodi sih Bu? Ada 4 prodi. 4? Ya, jadi PG PAUD, PGSD, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Kalau agama Islam tadi masuk di mana Bu? Di Fakultas Agama. Oh, di agama dia? Iya, PAI di agama. Ya. Kalau teknik tadi ada berapa Bu? Teknik sekarang ada 5. Iya. Jadi jurusan informatika, kemudian industri, mesin. Sekarang yang baru sipil. Sipil yang baru, itu penambahan di sana. Iya. Kalau di Fakultas Ilmu Kesehatan tadi Bu, yang keperawatan ya? Iya, ilmu kesehatan itu kan ada keperawatan, ada kebidanan, dan sekarang ada profesi nurse. Profesi nurse itu. Jadi nanti bersama dengan Fakultas MIPA ini kan serumpun dengan Fakultas Kedokteran nanti. Iya. Jadi nanti akan cikal bakal kedokteran itu ada dari MIPA dan dari ilmu kesehatan, insya Allah. Mantap sekali. Semoga semua yang dicita-citakan sama UIM dan apa yang direncanakan Ibu bersama tim di UIM sesuai dengan harapan dan segera terwujud. Dan selain kita akan kepo dengan prodi-prodi di sana, kita juga akan kepo soal bagaimana persiapan kampus UIM menyambut mahasiswa baru nih Bu. Ya, salah satu memang sektor yang terdampak COVID-19 ini adalah dunia pendidikan, ya. Di mana saya banyak juga membaca dari artikel-artikel bahwa pendidikan PAUD itu juga terdampak, di mana banyak orang tua yang menunda anaknya untuk masuk TK, mereka lebih memilih untuk mengajarnya dalam rumah. Demikian juga dengan perguruan tinggi. Jadi ada dua ini, PAUD dan perguruan tinggi. Banyak juga orang tua atau banyak juga siswa-siswa yang menunda untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, sehingga memang dunia perguruan tinggi sekarang ini bagaimana kemudian bisa memberikan meyakinkan gitu masyarakat bahwa semua itu kekhawatiran itu semua nanti insya Allah akan bisa kita sikapi dengan baik, di mana kampus melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi kekhawatiran orang tua, kekhawatiran siswa untuk bahaya COVID ini, insya Allah di UIM kami sudah atur sedemikian rupa, di mana memang kebijakan kementerian adalah masih perkuliahan daring, dosen, staf itu bisa masuk ke kampus mengajar, tetapi mahasiswa yang di rumah. Mahasiswa yang di rumah. Ya, kalaupun masuk kampus, ya tentu dengan protokol kesehatan. Bagaimana dengan program-program yang selama ini dijalani, tradisi penyambutan mahasiswa baru Bu? Kayak mungkin ada pesantren kita, pesantrennya UIM. Itu bagaimana nanti ke depan Bu? Awal lagi situasi kita masih pandemi, kita tidak bisa berkumpul dan lain-lain. Ya, jadi nanti insya Allah kami sudah menyusun kepanitiaan untuk penyambutan maba ini secara virtual. Ya, jadi tetap kami mulai rapat senat, tetapi senat yang di kampus, mahasiswanya yang di rumah masing-masing. Ya, cuma mungkin ada perwakilan daripada setiap fakultas yang hadir, beberapa orang. Materi-materi tetap seperti biasa, cuman memang kegiatan kepesantrenan itu yang kami tunda. Ditunda Ditunda. sampai?
Ya, sampai situasi mungkin aman untuk mahasiswa masuk kampus. Berarti kalau misal saya mahasiswa baru UIM, ternyata situasi belum normal, saya di semester 2, berarti nanti semester 2 dilaksanakan, Bu? Iya, betul. Dipindahkan waktu pelaksanaannya aja, Dipindahkan Bu, ya? waktunya. Insya Allah kita yakin bahwa COVID ini segera berlalu. Amin, Ya. amin, ya. Kita harus berharap seperti itu. Dan kepesantrenan ini adalah sesuatu hal yang wajib bagi UIM dan itu akan bisa dilakukan kapanpun sebelum mereka selesai. Sebelum mereka selesai Iya, itu akan iya, dilaksanakan. Iya, insya Allah. Tidak ada program penggantinya mungkin, Bu? Tetap ada Untuk sementara waktu. tetap ada materi-materi itu melalui virtual juga untuk virtual mengisi, juga. ya, mengisi. Tetapi tentu ada materi tertentu yang memang tidak bisa disampaikan kalau mahasiswanya tidak hadir. Iya. Jadi materi-materi yang sifatnya hanya menjelaskan teori-teorinya, ilmu-ilmu tentang silabus daripada kepesantrenan itu tetap disampaikan secara virtual. Tetapi yang prakteknya yang tidak kita lakukan. Seperti ngaji. Ya, ngaji kan bisa seperti virtual. Oh, bisa virtual. Misalnya kan termasuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Iya. Ya, biasanya kan ada bangun sholat tahajud. Dan itu kan susah. Iya. Kalau kita mau secara virtual, ya. Jadi membiasakan mahasiswa itu untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu yang kita tunda. Ya, karena kalau di pesantren di kampus itu kan biasanya kita semua dosen pejabat semua bermalam di kampus. Tugasnya untuk membangunkan mahasiswa jam setengah itu udah membangunkan semua gitu. Jadi ini mungkin yang kita tunda. Itu ditunda tapi beberapa akan tetap dilaksanakan. Materi yang lain tetap dilaksanakan secara virtual. Ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah ingat, Bu, itu kan salah satu persyaratan masuk di UIM itu harus bisa ngaji. Dan salah satu programnya kalau misal mahasiswa itu mumpuni untuk masuk UIM, tapi masih terbata-bata mengaji, itu ada program di UIM pendampingan gitu, Bu, ya? Ada, iya. Gimana program itu akan berjalan atau bagaimana, Bu, nanti? Ya, untuk sementara ya tidak berjalan. Ditunda juga dulu. Ditunda juga dulu. Iya. Yang pasti mereka setelah keluar harus tetap harus menjalankan program itu melaluinya. Iya, itu kewajiban. Kalau KKN-nya gimana nih, Bu, sekarang? Ya, kita juga mau KKN virtual ini. KKN virtual, kapan rencananya, Bu? Ini nanti bersamaan dengan mungkin awal September. Awal September. Iya, September. Tapi tetap teman-teman mahasiswa dikirim ke daerah atau? Mereka kan sekarang ada yang masih di daerah. Oh, ada yang masih di daerah saat ini, Bu? Iya. Tetap mereka melakukan tugas-tugasnya di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Iya. Tapi semua pelaporan pendampingan virtual. Iya, virtual. Itu sampai hari ini tidak ada masalah, Bu? Kita baru mau lakukan dan kami sudah coba cek intip teman-teman di perguruan tinggi lain termasuk Unhas itu sudah melaksanakan seperti itu. Dan akan berusaha mengadopsi. Iya, mengadopsi ya. Mengadopsi apa yang diterapkan di sana. Iya. Itu tadi obrolan kita, beberapa hal sudah kita bahas, Bu. Iya. Termasuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru yang akan ke UIM nanti. Itu kalau kita mau daftar, gimana sih, Bu, caranya? Ya, pokoknya kalau mau mendaftar dimudahkan melalui website. Online. Iya, website aja bisa. Ketik aja UIM, nanti akan muncul gitu, Bu? Muncul, ya. Dan sangat mudah, ya, kami mudahkan. Sekarang ini dengan situasi seperti ini, yang penting minat masyarakat itu mau kuliah, mau menuntut ilmu itu yang kita pentingkan. Ya, kita mudahkanlah dulu semua mereka. Syarat-syarat juga tidak berat? Iya, tidak berat. Semua gimana dengan kayak tes wawancara dan lain-lain, semua virtual? Iya, virtual. Virtual ya, semua? Ada form memang yang isian itu yang mereka isi. Jadi kami memang sudah punya sistem program yang pada saat yang bersamaan COVID ini kita sedang membangun infrastruktur IT memang. Jadi alhamdulillah itu langsung dipakai gitu. Oh, mantap sekali. Jadi langsung digunakan infrastrukturnya untuk membantu ini proses-proses di kampus. Betul, untuk dosen mengajar, untuk membuat modul-modul perkuliahan, modul-modul untuk tes maba ini tuh sudah alhamdulillah itu ya gitulah mungkin cara Berarti Allah. Jawaban dari yang kemarin, ternyata kita akan sampai di masa seperti corona ini. Iya. Untuk dibuat memang itu, Bu, barang-barangnya. Alhamdulillah.